Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut masyarakat Indonesia terancam makin sulit mendapatkan rumah seiring dengan tren kenaikan suku bunga. Menurut Sri Mulyani, harga rumah yang terus naik dipicu inflasi dan juga ancaman kenaikan suku bunga acuan membuat masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan hunian idaman. Sebagai salah satu solusi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kerangka kebijakan dan mengembangkan aturan hingga instrumen dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia. Mortgage time-nya itu 15 tahun. Jadi kita membeli rumah 15 tahun nyicilnya. Dan yang di awal itu biasanya hanya berat di suku bunganya dulu. Prinsipalnya itu di buntut belakang. Dan itu biasanya karena dengan price yang rumah tersebut dan the interest rate yang sekarang harus kita waspadai cenderung naik dengan inflasi tinggi, maka masyarakat akan makin sulit untuk bisa membeli atau can afford to buy a house. Ya, ini pernyataan dari Ibu Sri Mulyani ini menarik sekali ya. Jadi kami pun telah meriset sejak kami berdiri ya. Jadi kalau kita itu muncul di 2018 dan kami sudah memetakan permasalahan backlog rumah ini sejak dulu gitu. Bahkan dulu itu ketika data yang kami miliki itu 11,7 juta ya gitu. Jadi malah sekarang naik angkanya 12,7 juta. Artinya ada kenaikan backlog 1 juta rumah. Nah, betul tadi ketika disampaikan bagaimana kita membangun ekosistem properti ya yang sangat solid gitu di negara ini, karena saya rasa gitu ya kalau tidak bekerja sama secara ekosistem akan berat sekali memenuhi permasalahan yang terjadi gitu, terutama masalah orang-orang yang belum punya rumah, dan akan makin lebar kalau permasalahan ini tidak dibarengi oleh kebijakan yang tepat ya. Jadi saya rasa stakeholdersnya itu selain pengusaha properti ada pemerintah ya, jadi itu juga penting ya. Jadi pelaku bisnis, pemerintah, dan tentu ya konsumen yang punya daya beli juga perlu ya. Jadi regulasi-regulasi yang ada itu harus friendly ya. Jadi gini, tadi ya seperti yang saya bilang ya, jadi kepentingan itu saya lihat ada 4 pihak ya. Jadi dari mulai demand, konsumen, kemudian dari pengusaha propertinya itu sendiri, pemerintah, dan perbankan. Nah ini keempat ini stakeholders ini harus bekerja sama dengan sangat valid. Nah ketika kita berbicara tadi masalah bagaimana zonasi dengan peternakan, dengan pertanian, nah ini adalah tugas dari pemerintah. Bagaimana pemerintah melakukan regulasi adalah tadi zonasi, melakukan zonasi sedini mungkin. Jadi kalau sudah ada suatu daerah atau kabupaten, kota, wilayah itu sudah valid masalah zonasinya, pengusaha properti bisa mengembangkan perumahan. Kemudian pengusaha peternakan bisa mengembangkan peternakannya tidak tumpang tindih zonasi. Nah yang jadi permasalahan sekarang zonasi yang buat lahan pertanian digunakan untuk lahan properti, yang untuk lahan persawahan digunakan lahan properti. Nah ini yang menurut saya perlu adanya terobosan, transformasi di sisi pemerintah juga gitu. Sehingga sama-sama, karena pengusaha itu by design dia akan melihat potensi dan peluang yang ada serta tantangannya gimana. Jadi kalau misalkan kenapa harus mundur lahan peternakan pertanian, karena murah biasanya kan harga tanahnya, harga belinya. Kemudian melakukan lobby-lobby untuk bagaimana zonasi itu berubah jadi zonasi pemukiman. Nah ini yang menjadi permasalahan saya lihat. Itu poin utama, kita harus sama-sama. Makanya nggak bisa ketika pemerintah bangun infrastruktur, membangun zonasi wilayah, tata ruang ya, RT RW gitu. Bagaimana rencana tata ruang dan tata wilayah suatu wilayah itu dari sejak dini harus dipetakan begitu. Jadi kalau itu sudah selesai, saya yakin pengusaha-pengusaha itu lebih nyaman bergerak ya. Dan itu tidak terjadi lagi nanti tumpang tindih bagaimana menggeser. Bahkan saya rasa di tengah kota pun masih ada lahan-lahan yang diparkir, pemilik-pemilik lahan yang istilahnya butuh likuiditas itu bukan perkara apa ya istilahnya peluang yang menarik bagi para pengusaha. Cuma tadi zonasi ini harus sudah ditentukan gitu sehingga layak untuk dibangun perumahan begitu.
Nah, jadi ini menarik ya, pendapatan dan harga properti. Pengembang-pengembang besar itu otomatis mereka dari lahan yang dimiliki itu pasti 40%-nya digunakan untuk fasum fasos. Artinya 60% yang hanya bisa digunakan untuk pemukiman. Sehingga wajar kalau harga di pemukiman akan lebih mahal dibandingkan rumah-rumah non pemukiman. Nah, ketika kita bicara harga, nah ini menarik. Jadi kalau Bu Sri Mulyani tadi bilang 15 tahun, 20 tahun. Nah, kita tadi saya bicara masalah stakeholders perbankan. Di perbankan itu bisa kredit sampai 30 tahun, teman-teman. Nah, jadi bagaimana regulasi-regulasi yang friendly? Makanya saya lihat ketika harga rumah sudah makin kekejar, otomatis para pengusaha itu kan ngecilin luas tanah ya, untuk istilahnya bagaimana cost itu bisa tetap terjaga, daya belinya terjangkau. Nah, saya lihat gimana tuh cara regulasi ya. Jadi kalau saya pribadi nih, saran dari saya, bagaimana regulasi perbankan bisa friendly, bisa sampai 20 tahun, 25 tahun, bahkan 30 tahun. Kemudian rumah itu efisiensi cost-nya, mungkin tanahnya mungkin nggak seberapa. Jadi gini, bedanya kan kalau sekarang anak-anak muda mungkin ruang tamunya nggak ada ya. Jadi istilahnya nongkrong yuk kita keluar gitu. Mungkin di luar di coffee shop dan sebagainya. Beda sama zaman orang tua kita. Orang tua kita mungkin halamannya harus luas, ruang tamunya harus luas, ada kamar buat keluarga gitu kan, ada kamar buat tamu. Nah, sekarang berbeda karena kecepatan, apalagi di tengah kota ya. Ini yang saya lihat peluangnya di situ. Para pengembang landed house ya gitu, di luar apartemen ya, begitu sih kalau dari saya. Jadi bagaimana regulasi itu di ekosistem itu dikuatkan gitu, sehingga daya beli ada, long term juga untuk biaya kreditnya, dan lokasi strategis begitu. Itu yang dimaukan sama konsumen. Jadi lokasinya murah tapi jauh, nah itu kan memakan biaya ongkos transportasi itu mahal. Nah itu yang membuat mereka berpikir, ngapain jauh, mendingan saya ngekos aja deh daripada punya rumah gitu. Nah itu menarik ya, jadi mungkin sebutan kerennya apart house ya, jadi bangunan 3 atau 4 lantai. Jadi kami juga sudah memulai tuh ngeriset bagaimana apart house itu 3 lantai, tanahnya itu cuma 21 meter, tanah ya, landednya. Tapi bangunannya bisa 3 lantai, bisa 4 lantai. Nah ini menarik gitu, jadi bagaimana desainer gitu ya, arsitek ya, nanti ekosistem ya, jadi kalau kita bicara ekosistem, bagaimana kita bisa support terhadap tadi masyarakat menggantikan apartemen kan. Nah artinya tanah yang menjadi kunci gitu. Nah saya sebenarnya nih kalau kita mau belak-belakan ya, jadi tanah itu kadang kan diparkir oleh investor juga gitu. Nah ketika tanah diparkir menjadi alat komoditi investasi, ini yang sebenarnya yang membuat rumit permasalahan properti Indonesia. Ketika tanah sudah diparkir menjadi instrumen investasi, akibatnya apa? Tanah itu bukan sebagai, ingat, tanah properti itu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Nah ketika kita bicara kebutuhan pokok diparkir atau dijadikan alat komoditas investasi, nah ini menjadi bahaya. Kenapa? Demand akan terus naik, ya kan? Orang yang punya rumah yang namanya kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, ya papan selalu dibutuhkan. Ketersediaannya tipis. Kenapa? Karena diparkir tanah-tanahnya. Kemudian apa? Kemudian mau nggak mau pasti harga akan naik. Hukum ekonomi, ingat. Supply-nya dikit, demand-nya tinggi. Apa yang terjadi? Pricing naik. Itu. Ketika, nah saya memohon lah kepada landlord, ayo kita sama-sama, karena ini masalah bangsa. Kalau kita bicara permasalahan nasional, bagaimana ini tujuan Indonesia untuk menjadi negara maju, nah ini salah satunya, yuk sama-sama. Saya yakin kok win-win. Berapa sih harga beli dulu di tanah? Ya jangan misalnya ketinggian juga. Yang pas, yang sama-sama win-win, yang tidak merugikan, ya kan? Ya itu, kurang lebih itu sih kalau saya melihatnya di situ. Gitu. Oke, ini sistem keuangan nggak sehat tuh gimana nih? Saya nggak tahu kan. Ini mohon maaf, nanti takutnya nyerempet ke riba. Kadang kan suku bunga mencekik dan sebagainya. Saya tidak di level itu ya, karena saya bukan ahli syariah juga. Saya bukan. Yang pasti saya ketika berbisnis properti, saya berusaha se-fair mungkin ya. Karena properti tanpa, mohon maaf, kata syariah itu kan yang fair ya, yang adil gitu. Nah saya tidak menggunakan kata syariah karena menurut saya properti ya, ambil contoh pengembang besar di tempat-tempat strategis seperti di Pondok Indah Kapuk sudah mulai loh cicilan ke developer 60 kali cicilan tanpa bunga. Itu kan sebenarnya syariah kan, istilah tanpa bunga itu. Nah itu, jadi saya rasa kalau mengadopsi sistem keuangan seperti apa dulu, karena menurut saya pasti kalau ekosistemnya sama-sama ya dibentuk ya, dari mulai dari perbankan, kan perbankan juga ada yang konvensional, ada yang syariah, konsumen macam-macam gitu tipenya, pengembang juga macam-macam, akad jual belinya. Jadi menurut saya ya itu juga harus ditelaah lebih detail gitu ya.
bagaimana sistem keuangannya. Dan saya rasa ingat, konsumen juga harus jeli ya dalam memilih produk. Jadi jangan asal gitu, lihat pengembang reputasinya, ingat, lihat pengembang reputasinya, lihat legalisasinya. Jadi legalitas itu harus clear, hati-hati tuh. Ya, jadi itu semua jadi faktor kunci, baru uang di DP gitu ya. Itu sih menurut saya. Ya, jadi faktornya hati-hati juga gitu. Jadi, nah itu ikhtiar kami ya dari awal ketika kami mendirikan Propertree, kami mendirikan Get Home gitu kan. Jadi brand-brand yang sedang kami lakukan ini, ikhtiar ini, berusaha ini untuk apa? Untuk ya membuat tadi masyarakat semua gitu mendapatkan akses yang sempurna terhadap informasi properti itu sih. Jadi tidak ada tuh hal-hal yang tidak transparan dalam dunia properti. Nah, kami ingin semuanya transparan gitu karena ya bagaimana generasi kami yang istilahnya babak belur akibat dari backlog atau sulitnya punya rumah gitu kan. Mungkin orang-orang tua kami tanahnya banyak, mungkin rumahnya juga gede gitu kan dan lain sebagainya, atau generasi-generasi baby boomer gitu. Jadi itu yang sebenarnya menurut saya jangan patah semangat gitu. Ya milenial, ingat, milenial itu harus, kalau saya lihat ya, harus tahan banting ya teman-teman. Jadi kita juga harus asah skillnya. Hari gini, ingat, hari gini ijazah bukan satu-satunya instrumen penting dalam mencari karir atau pekerjaan atau uang. Teman-teman harus fokus di skill, ahli di bidang apa, dan saya yakin ke depan nih arah teknologi, digitalisasi, Indonesia nih lagi shifting ya, apalagi pasca Covid ya teman-teman, itu membuat hentakan ekonomi yang luar biasa. Saya lihat ya, transformasi dan transisinya luar biasa. Jadi saya rasa gitu ya, ke depan pengusaha-pengusaha, pengembang-pengembang ini pasti berpikir keras, government berpikir keras supaya apa? Supaya ke depan ketersediaan rumah atau angka backlog yang 12,75 juta itu berkurang. Ya bahkan semua orang istilahnya bisa punya rumah gitu. Kalau udah seperti itu ya, everybody can buy a home gitu, ya, their own home gitu. Nah itu yang visi kami ya di Get Home ya. Jadi itu sebenarnya yang sedang kami rancang bangun gitu, supaya apa? Transparansi, supaya tidak ada hal-hal yang tidak wajar gitu dalam transaksi properti, dan hal-hal yang merugikan konsumen. Itu sih. Itu yang saya lihat. Milenial jangan patah semangat, terus berkarir, terus kerja keras ya, jangan lupa berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu sih. Saran saya begitu. Oke, jadi kesan dan pesan buat generasi muda Indonesia ya. Jadi saya lihat ya, piramida kita ini luar biasa teman-teman. Jadi kita itu ada bonus demografi ya. Jadi kalau BPS ngerilis data ya, bonus demografi itu luar biasa. Jadi ini hanya dimiliki oleh negara-negara tertentu ya. Salah satu Indonesia. Kalau teman-teman baca literasinya di Jepang, di Eropa mungkin ya, orang menikah aja susah ya, punya anak aja dapat insentif teman-teman ya. Sementara kita nih generasi mudanya lagi growth gitu. Nah, ini potensi dan peluang kalau generasi mudanya bisa memanfaatkan peluang ini dengan sangat baik. Tentu semua pihak, semua stakeholders ya, dari mulai pemerintah, dari mulai pengusaha, dari mulai semua yang berkepentingan terhadap negara ini menjadi negara maju, yaitu salah satunya adalah bagaimana kita sama-sama gitu, harus growing together ya, harus tumbuh bersama. Dan saya rasa ketika kita udah punya generasi muda yang produktif ya, seperti teman-teman bisa lihat ya di Korea Selatan luar biasa ya. Mereka transformasi dari negara sekarang menjadi negara trendsetter di Asia ya. Mungkin dulunya sama kali kayak bahkan di bawah Indonesia gitu. Mereka berpikir keras gitu karena mungkin gesekan dengan Korea Utara tetangganya, tapi mereka harus berpikir bagaimana mereka harus berdikari ya. Jadi saya rasa kita harus mencontoh ya bangsa-bangsa lain yang sudah mulai bergerak maju ya. Karena kalau bicara nasionalisme gitu kan antar negara atau ya kebanggaan suatu negara, pasti setiap negara tuh punya kearifan lokal gitu. Dan saya sih yakin ya di Indonesia dengan keberagaman suku, agama, ya insya Allah sih itu menjadi kekuatan besar ya bagi negara kita gitu. Jadi nah apalagi generasi muda ya, generasi muda ini memegang mungkin dalam 5-10 tahun ke depan ya, kalian itu yang akan memegang tampuk kepemimpinan di Republik kan ya, 5-10-15 tahun ke depan, dengan piramida yang generasi milenial dan Z itu sekarang sedang sekolah, sedang kuliah, ya sedang meniti karir gitu, sedang mulai usaha. Nah saya yakin itulah menjadi penopang atau pendorong ekonomi kita di masa depan. Nah itu jadi milenial dan anak-anak muda ya, saya sih tadi seperti berjuang terus ya kan, dan terus semangat ya, jaga integritas, jaga reputasi, dan tetap berkarya gitu, konsisten ya, gigih. Nah itu gitu ya teman-teman ya. Itu sih dari saya. Thank you semuanya.